terjadilah 622 Masehi. Itulah satu Muharram, penanggalan kalendernya tahun kita Islam, yaitu tahun Hijriah. Sebelumnya bagaimana Ustaz? Sebelumnya di kala Nabi, sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, setelah Nabi dan kala Nabi menjadi Rasul, tahun itu hanya dijadikan penanggalan terjadinya peristiwa. Maka kita tahu ada peristiwa tahun gajah. Betul? Itulah tahun penanggalan di zaman sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi, dan ketika Nabi ada di tengah-tengah para Quraisy saat itu, yaitu bangsa Arab. Maka ada juga yang namanya tahun Al-Fajar. Apa itu? Tahun yang dimana ada terjadinya peperangan yang sangat luar biasa. Ada juga namanya tahun Nubuwah, yaitu tahun kenabian. Itulah terjadinya tahun, hanya penanggalan penyebutannya terjadinya peristiwa, tapi hadirnya Khalifah Ar-Rasyidin yaitu Umar bin Khattab memberikan penanggalan itu dimulai dengan bulan Hijriah, yaitu 1 Muharram. Maka tercantumlah di dalam Al-Quran disebutkan bulan Muharram itulah yaitu bulan yang haram dari 4 bulan yang diharamkan. Apa haram itu? Yaitu yang dilarang dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di bulan yang 4 ini terjadinya nama perselisihan. Makanya yang mau marah bapak-bapak sama ibu, di bulan apa bu? Bulan Muharram. Jangan marah dulu pak, ini bulan Muharram. Karena dilarang sama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang ada pembunuhan di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dan Rajab. Apakah bulan yang lain juga? Betul, tapi ini dikhususkan bukan apa? Mengingatkan ini. Jangan sampai di bulan yang mulia itu kita lupa, bahkan kita lebih mengedepankan apa itu? Ego kita, mengedepankan amarah nafsu kita, sehingga kita lupa bulan yang istimewa itu adalah bulan yang dimana Allah ketika kita sabar, kita akan mendapatkan kenikmatan berupa apa? Yaitu kenikmatan Allah memberikan kesabaran kepada kita. Yang kurang ditambah bulan Muharram itu salah satunya ada apa? Seorang suami memberikan uang belanjanya lebih untuk istrinya. Halo bapak-bapak, ayo kasih ibu-ibunya sekarang bulan nanti. Kasih biasanya setiap bulannya ngasihnya 1.000, kasih 2.000. Alhamdulillah. Salah satu kemuliaan di bulan Muharram ini. Apalagi yaitu juga tadi diajarkan bahwa kita ada santunan untuk anak yatim. Alhamdulillah. Tapi juga nanti kita jangan lupa bahwa nanti kalau malam ini malam ke-8 ada yang namanya 2 puasa yang sangat luar biasa, yaitu puasa tasawuf dan puasa Asyura. Bahwa barang siapa yang puasa di Asyura maka Allah ampuni yaitu dosanya 1 tahun yang lalu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Bapak, Ibu, bahwa ketika kita dihadirkan momentum tahun baru Hijriah, itu artinya apa? Kita merasakan bahwa tahun baru itu pasti akan berganti setiap tahun. Tapi mampukah kita mohon maaf menyadari sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika penanggalan itu yang tercetus oleh Umar bin Khattab dan para sahabat, tentu adalah semangat yang luar biasa. Baik itu semangat dalam ukhuwah Islamiyahnya sesama kita, maupun apa? Hablum minallah, peningkatan dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak salah yang dikatakan yaitu ulama tasawuf yang berkata, yaitu Hasanul Basri radhiyallahu anhu, bahwa dunia itu hanya 3. Yang pertama kata Hasanul Basri, hari kemarin, hari yang akan datang, dan hari ini. Maka hari kemarin tahun 1445 Hijriah beserta mohon maaf yang rajin, alhamdulillah, itulah kerajinan yang akan kau dapatkan beribadah kepada Allah. Maka kelak nanti kamu akan merasakan baik di dunia kamu menjadi hamba yang tenang. Ketika kau mati juga kau membawakan apa? Amal yang terbaik, yaitu akan mendapatkan kematian husnul khatimah. Tahun yang kemarin orang yang mohon maaf bertutur sapa, alhamdulillah, pertahankan. Senyumnya kemarin kurang lebar, lebarin lagi. Duitnya kemarin belanjaannya kurang, tambah lagi. Itulah yang kemarin.
Tapi yang akan datang, mohon maaf, kita itu adalah rahasia. Siapapun tidak bisa menjamin apakah nanti pagi kita masih hidup, apakah besok kita masih bisa makan. Wallahu a'lam. Maka itu kalau udah menjadi rahasia, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, hari esok itu adalah rahasia. Maka yakinlah bahwa apapun amalmu termasuk rezeki, maka tidak akan tertukar, karena itu adalah hakku untuk memberikan kepada hambaku. Maka itu rahasia Allah. Maka Hasanul Basri memberikan juga yang tiga, yaitu hari di dunia itu adalah hari ini. Hari inilah yang menjadi penentu kita. Siapapun hari ini yang Allah hadirkan, hadir kita di majelis, kita bersolawat, kita berzikir, itulah menjadi juga hari ini sebagai jaminan kita. Itulah yang engkau lakukan. Ketika kita pulang kita nggak tahu, alhamdulillah kita berbuat baik. Tadi kita bersolawat, alhamdulillah, dengan sentuhan suara dan salawat kita memuji baginda Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat. Karena hari itulah yang akan menjadi amal kebaikan kita hari ini. Karena kita setiap sholat, maka kita akan mengatakan di dalam hati bahwa ya Allah, barangkali salawat hari ini adalah salawat terakhir. Barangkali juga dudukku di majelis adalah duduk yang terakhir. Maupun sholat 5 waktu, setiap sholat tadi isya mungkin sholat terakhir kita isya, karena kita tidak tahu besok. Maka jadikanlah hari terakhir itu ya Allah hari catatan amal terbaik di sisimu ya Allah. Karena tahun kemarin kita tidak tahu bagaimana kita sendiri yang tahu. Mungkin kita rajin, mungkin kita mohon maaf kurang bersama-sama bermasyarakat. Maka tahun inilah menjadikan kita lebih semangat. Apapun menjadi kekurangan tahun kemarin, jadikan itu adalah pelajaran. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Al-Hakim, kata Rasulullah SAW, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa raqi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk hamba yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di alam kubur, di alam barzakh, beruntung ketika dibangkitkan, beruntung dia ketika berjalan di Shirathul Mustaqim, dan beruntung dia bahwa keberuntungan yang hakiki tentu adalah berkumpul kepada baginda Rasulullah, yaitu ke surganya Allah. Itulah hamba yang beruntung. Maka tahun kemarin lebih baik, hari tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Itulah hamba yang beruntung. Maka jadikanlah momentum itu adalah hamba yang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, renunglah, muhasabahlah wahai hamba Allah. Renungkanlah wahai umat Nabi Muhammad bahwa kita tidak ada yang menjamin umur, kesempatan. Karena itulah bermuhasabah menjadikan hati kita dulu yang tadinya mohon maaf, yang tegur sapa, yang tadinya egonya lebih tinggi, yang tadinya mohon maaf pengen eksis sehingga lupa kepada anak dan suami. Itu jadinya kan suami bisa eksis juga nggak? Iyalah bisa eksis. Apa Pak kopi udah jadi ya, kalau kata masih handphone. Betul apa betul? Betul. Satu keluarga ya kan, mohon maaf, makanan udah di depan, ibunya sibuk bikin konten, akhirnya gak dimakan makan, kasihan mubazir. Maka mohon maaf, jadikanlah momentum tahun 1446 Hijriah. Apa itu? Likulli maqamin maqamun. Jadikanlah wahai kaum muslimin, tempatkanlah pada tempatnya. Kalau porsi itu adalah momentum kita untuk makan bersama keluarga, karena di situ ada keberkahan, maka jadikanlah keberkahan di situ. Jangan sampai keberkahan itu hilang gara-gara sifat dan watak kita. Nauzubillah min dzalik. Maka jaga. Lalu apa kata Rasulullah yang kedua? Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa madhkur. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada tahun kemarin, lebih jelek dari hari kemarin, maka dia termasuk hamba yang rugi. Rugi di dunia
dunia karena tidak diberi kesempatan tapi tidak bermuhasabah, rugi dia. Tahun kemarin baik malah jelek tahun ini, rugi dia di alam kubur. Karena apa? Mohon maaf, ada tadi ketika dia diajak ke majelis sholawat, zikir, majelis lain, aku udah pensiun sholawat, ada pula pensiun pergi ke masjid. Mana ada? Adanya preman pensiun, itu baik. Tapi gak ada kalau orang mohon maaf, aku gak ke masjid lagi, aku gak ke majelis lagi, aku gak kenal lagi tetangga saudaramu. Kenapa? Ya itu tadi, aku udah duluan datang di Laguna Tiga. Akhirnya mohon maaf dan untuk bersapa. Itu orang yang lebih jelek hari ini daripada kemarin. Maka dia termasuk hamba yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Rugi juga di dunia, lebih rugi di akhirat. Maka juga pesan ini Nabi mengatakan bahwa Nabi Adam di bulan Muharram ini adalah Nabi Adam diampuni oleh Allah dosa-dosanya setelah dikeluarkan dari surganya yang penuh kenikmatan. Nabi Adam, saudariku, Nabi Adam sudah ngerasain bagaimana nikmatnya surganya Allah dikeluarkan. Lah kita belum aja, masih remang-remang amal kita, masih belum jelas bagaimana surga dan neraka kita. Nabi Adam bulan Muharram ini Allah ampuni dosanya. Makanya Nabi Adam itu sangat iri kepada umat Nabi Muhammad. Aku ketika diampuni ada bulannya, aku diampuni oleh Allah ada tempatnya. Aku juga berbuat maksiat, aku dipisahkan sama istriku, kata Nabi Adam. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kapanpun, dimanapun, lebih-lebih dikasih salawat kita, nggak perlu wudu. Dimanapun kita berada, salawatnya, apalagi doa, zikir, semuanya ampunan Allah terus menanti. Makanya kata Allah, kalau engkau percaya bahwa rezeki itu dariku, mengapa engkau melalaikan perintahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir jemaah, kata Rasulullah, man kana yaumuhu, barang siapa yang hari ini lebih jelek untuk yang hari yang sama hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia termasuk mal'un. Apa itu? Hamba yang celaka. Jangan sampai kita celaka, mohon maaf. Celaka kita di dunia kita akan merasakan. Apa celaka? Celaka kita ketika kita tidak sholat, celaka kita enggan bersolawat, itu celaka yang luar biasa. Celaka kita nggak mau berkumpul bersolawat dan nggak mau berkumpul berjamaah dalam majelis taklim. Itu adalah hamba dan umat Nabi Muhammad yang celaka di dunia. Apalagi mohon maaf di akhirat. Apalagi mohon maaf ketika dia mati, syukurin, malah disyukurin kematian kita. Karena apa? Mohon maaf, dia hamba yang tidak peduli sesama, apalagi berkumpul dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, yaitu satu akidah, satu nusa dan satu bangsa, yaitu di negara kita Republik Indonesia. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka yang terakhir inilah sebagai renungan kita bahwa kata Allah di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum, maka yang merubah itulah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, maka sudah diri kami sendirilah yang berubah. Maka berubah ini adalah arah yang lebih baik, itulah hamba yang tahu hijrah itu adalah dari yang jelek menuju yang baik menuju yang lebih baik, itulah hamba yang beruntung. Beruntung di dunia, lebih-lebih beruntung di akhirat. Ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul ma'bud la ilaha illallah hayyul
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نعصر صلى الله تعالى على الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لي ذنوبي يا الله بركات هادي محمد يا الله Tuhan Allah kami menadahkan tangan meminta kepadamu Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang sayangi kami ya Allah karena kami umat Nabi Muhammad sayangi kami ya Allah kami bersolawat kepada kekasihmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuhan Allah Engkau maha pengampun ampunilah kami ya Allah dosa-dosa kami tahu ya Allah banyak yang kami lakukan ya Allah lebih-lebih di tahun 1445 Hijriah kami ingin menjadi hamba yang bertaubat ya Allah terimalah taubat kami ya Allah inilah hati dan langkah kami ya Allah di jalan yang satu jalan yang Engkau ridhoi ya Allah ya Rabb Tuhan kami Engkau maha pengasih lagi maha penyayang sayangilah kami di antara kami ya Allah jagalah persaudaraan kami ya Allah bahwa saudara itu ya Allah sungguh penuh dengan keberkahan dan Rasulullah kekasihmu juga mencintai kebersamaan Tuhan ya Allah ya Rabb Tuhan kami banyak ya Allah kami lakukan kehilapan ya Allah banyak kesalahan kepada suami istri dan anak dan keluarga ya Allah kami mohon ya Allah bimbing kami ya Allah agar keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah yang penuh dengan keberkahan ya Allah rezeki kami dari-Mu ya Allah maka jadikanlah rezeki itu ya Allah untuk bisa dekat kepadamu ya Allah menjadi hamba yang bersyukur ya Rabb Tuhan kami rindu kepada baginda Rasulullah maka dengan lisan ini ya Allah akuilah kami sebagai hamba-Mu akuilah kami ya Allah sebagai umat kekasih-Mu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuhan Allah izinkanlah kami masih hidup ya Allah langkah kami rezeki kami bisa berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabb Tuhan kami bisa kami melaksanakan umrah maupun haji ya Allah ya Rabb Tuhan kami tidak tahu ya Allah bahwa Engkau yang maha tahu ya Allah bersihkanlah hati kami sucikanlah jiwa kami ya Allah jauhkanlah kami dari sifat dengki jauhkanlah kami dari sifat hasud ya Allah jauhkanlah kami dari sifat berbangga diri ya Allah kami tahu ya Allah hari pembalasan itu ada ya Allah maka ya Allah dengan wasilah kami duduk di majelis yang mulia ini dengan wasilah perantaraan kami berselawat kepada kekasih-Mu ya Allah mohon ya Allah bersihkanlah hati kami sucikanlah diri kami agar kami ini amat beramal soleh agar kami ini amat beribadah sholat agar kami ini amat bersalawat kepada kekasih-Mu ya Allah sayangi kami ya Allah kabulkan hajat kami ya Allah ya Arhamar Rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum
dari awal dan akhir, banyak salah dan tidak dan mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat sebagai catatan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dikumpulkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ustaz kita yang telah memberikan tausiah dan bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz kita bisa kita amalkan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Dari awal hingga akhir acara kita berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa kita adakan setiap tahun dan lebih meningkat ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa rangkaian acara pada malam hari ini. Saya sebagai protokol, mohon maaf jika ada dalam penyampaian selama saya menjadi protokol ada salah, saya mohon maaf. Lebih dan kurang, saya sudah mengabulah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya kita lanjutkan dengan acara ramah tamak.